Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Nah, sebelum kita memulai kebaktian ini, yuk sama-sama kita satukan hati, kita berdoa sama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sehingga kami ada sampai hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarkan kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melihat aktivitas dengan baik ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami bukan hanya menjadi seorang pendengar saja ya Tuhan, tapi biar kami bisa menjadi pelaku firman ya Tuhan. Tuhan memberkati praise and worship kami, Tuhan memberkati firman Tuhan kami, Tuhan memberkati aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami siap melakukan dan menjalankan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Battle Kids. Shalom. Semua bersuka cita hari ini. Wow, semuanya bersuka cita loh Kak. Makin semangat kalau kita kasih yel-yel ya. Iya Kak. Wow, Kak Opi mau bilang ya 1, 2, 3 Battle Kid. Yes, yes, yes. Wow, semua memuji Tuhan ya. Ditebus oleh darah Yesus, aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti.
Puji Tuhan ya. Kita punya Allah yang besar loh. Ya, yang mau memuji Tuhan bilang amin. Amin. Semuanya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Semuanya besar. Semua lagi ya. Besar. Yes, bilang besar-besar. Allah kita besar. Besar. Boleh tepuk tangan. Wow, sukacita semua ya. Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Semuanya. Besar, 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 besar. Lagi ya. Besar, besar. Haleluya. Dan kasih Yesus buat kita besar dan indah loh. Kak Intan, kita bersuka cita kan Kak Hana ya? Wow. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Semuanya. Oh Yesusku, Semua bersuka cita ya. kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Tangannya diangkat Lebih ya. indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeah. Kita bersyukur kalau hari ini kita
kita masih ada. Karena semua karena Tuhan, anak-anak yang kita mau menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Kembali katakan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Barang-barang di rumah ini terlalu banyak. Apalagi kali ini. Tapi kenapa ya? Sepertinya aku tidak ingin membuangnya. Sayang. Dipakai buat apa ya? Simpan sajalah. Kalian datang. Kalian itu bapak-bapak, dua mata-mata dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang keren itu kan, yang waktu bebas dari bangsa Mesir, sama Tuhan Allahnya kalian ditolong macam-macam kan. Bisa lewatin laut yang dibelah dua, sampai kalian semua satu bangsa bisa berjalan di atas daratannya. Pokoknya banyak pertolongannya. Aku sudah dengar cerita tentang bangsa kalian yang ditolong Tuhan. Jadi, aku juga percaya sama Tuhan kalian. Oke deh, bapak-bapak berdua boleh menginap di rumahku. Masuklah. Bapak-bapak tahu tidak? Betul, Raja Yeriko mengirimkan tentaranya untuk mengejar bapak-bapak ini. Beritanya sudah terdengar. Aku juga tidak tahu Raja Yeriko itu tahu dari mana. Sudah. Silakan kalian bermalam di rumahku. Dan benar saja teman-teman, besoknya tentaranya Raja Yeriko datang ke rumahnya perempuan ini. Datanglah langsung. Kami mau masuk! Kami mau masuk! Kami mau masuk! Ya, sebentar. Kalian siapa tuan-tuan? Kami mau masuk! Izinkan kami masuk! Bapak-bapak berdua, bapak-bapak tentara-tentara maksudku, benar kan? Di rumah ini ada 2 orang.
Tidak. Di rumahku tidak ada siapa-siapa. Tadi kau menyebutnya 2 orang. Maksudku tentara-tentara. Silakan periksa saja rumahku. Rumahku tidak ada siapa-siapa kok. Kalau perlu sampai naik ke atas juga. Dan teman-teman, adik-adik, tentaranya Raja Yeriko masuk ke dalam rumahnya perempuan itu, naik ke atas sampai ke tempat paling atas yang disebut loteng. Dan di sana tentaranya Raja Yeriko, ada tulisannya Yeriko. Nah, yang namanya tentara Raja Yeriko naik ke atas loteng dan mereka cuma menemukan tumpukan jerami. Jerami itu ranting-ranting yang halus sekali. Dan karena jumlahnya banyak, bisa digunakan untuk menimbun sesuatu atau menutup sesuatu, teman-teman. Jadi waktu tentaranya Raja Yeriko naik ke atas, mata-mata atau orang yang disuruh sama pemimpinnya Israel untuk pergi ke kota Yeriko tidak sampai kena ketangkap sama tentaranya Raja Yeriko. Jadi adik-adik, pemimpinnya bangsa Israel sekarang bukan Bapak Musa lagi, tapi sudah diganti sama yang namanya Bapak Yosua. Y-O-S-U-A. Yosua. Nah, Yosua mengirim 2 orang pengintai. Pengintai itu bahasa sekarangnya disebutnya mata-mata. Tugasnya adalah memeriksa, melihat keadaan kota yang mau diserang sama bangsa Israel. Kalau sudah ketahuan seperti apa kotanya, jadi bangsa Israel bisa menyerangnya dengan gampang. Tapi waktu 2 orang ini mau ke tempat yang namanya Yeriko ini, kakak juga tidak tahu kenapa Raja Yeriko bisa tahu. Kalau sampai bisa tahu dan kena tangkap 2 orang mata-mata ini, gawat, bisa batal deh rencana perangnya bangsa Israel yang dipimpin sama Bapak Yosua. Tapi untungnya ada seorang perempuan yang tadi ngasih 2 orang bapak-bapak pengintai atau mata-mata ini untuk nginep di rumahnya. Dan juga waktu tentaranya Raja Yeriko datang mau memeriksa, disembunyiin di loteng, di tempat yang ada tumpukan jerami, batang-batang pohon yang halus buat nutupin badannya 2 orang itu sampai tidak ketahuan. Dan ibu perempuan tadi namanya adalah Rahab. R-A-H-A-B. Rahab. Nah, adik-adik, yang namanya Rahab ini sebetulnya berasal dari tempat, dari kota yang tidak mengenal Tuhannya orang Israel. Adik-adik tahu kan, Tuhannya orang Israel itu sama dengan Tuhan kita yang sekarang kita kenalnya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya teman-teman ya. Dan waktunya tentara Yeriko tidak menemukan 2 orang Israel di rumah Ibu Rahab karena sudah disembunyikan, akhirnya tentara Yerikonya pergi juga. Waktu sudah pergi, kira-kira jauh, Ibu Rahabnya bilang sekarang, teman-teman, sepertinya kalian sudah aman. Ayo sekarang kalian keluar. Dan tiba saatnya kalian pergi dari rumahku ini. Hah? Akhirnya aku baru tahu gunanya aku tidak membuang tali merah ini. Ini bisa digunakan untuk menurunkan kalian berdua. Rumahnya Ibu Rahab itu teman-teman nempel sama temboknya kota tempat Ibu Rahab tinggal. Jadi begitu orang-orang turun dari jendela atau ngelihat dari jendela, itu langsung kelihatan luarnya kota tempat Ibu Rahab tinggal, teman-teman, adik-adik. Jadi Ibu Rahab menolong 2 orang mata-mata Israel tadi turun pakai tali merah ini. Cepat, kalian turun. Berat, cepat. Tapi jangan lupa, karena aku sudah menolong kalian, kalau nanti
kalian jadi perang. Kamu semua jadi perang. Tolong supaya aku dan keluargaku bisa selamat, jangan kena apa-apa. Terus jawabannya dua mata-mata Israel itu apa? Tenang. Kalau kamu mau tetap selamat, jangan lupa memasang terus tali merah itu digantung, diikat di jendelamu sebagai tanda. Dan kalau orang di rumahmu sama sekali tidak keluar dari rumah, kamu dan keluargamu pasti selamat. Jangan sampai ada yang keluar dari rumah. Kalau satu orang saja keluar dari rumah, dia pasti celaka. Baiklah, aku akan menggantung tali merah ini. Aku ikat lagi. Jadi teman-teman, sama Ibu Rahab, tali merahnya ini diikat di jendela. Teman-teman tahu, Ibu Rahab ini sebetulnya orang yang pekerjaannya adalah berbuat dosa. Dosa apa ya? Sudahlah, tidak perlu dibicarakan. Kakak juga jijik mengatakannya kepada kamu. Tapi yang jelas, Ibu Rahab yang dosanya banyak sekali. Tapi Ibu Rahab mau bertobat. Bertobat itu maksudnya tidak lagi berbuat dosa. Dan Ibu Rahab percaya sama Allahnya orang Israel. Tadi kan kakak sudah bilang ya, Allahnya orang Israel sama dengan Allahnya kita. Tuhannya orang Israel sama dengan Tuhannya kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Ibu Rahab percaya kepada Tuhannya orang Israel yang sama dengan Tuhan kita, dia dan keluarganya selamat, tidak kenapa-napa waktu akhirnya beneran orang Israel perang. Kita juga kalau percaya Tuhan kita bisa selamat. Tapi bukan selamat dari perang teman-teman. Tapi selamatnya selamat apa? Selamat dari hukuman dosa. Kita yang dosanya banyak, bukan cuma Ibu Rahab yang dosanya banyak. Kita juga dosanya banyak, harusnya dihukum masuk neraka. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan darah dari badannya mengalir di kayu salib, kita bisa selamat dari hukuman dosa neraka dan kita bisa tinggal bersama Tuhan di surga nanti. Nah, teman-teman, jadi Ibu Rahab bukan cuma percaya pada Tuhannya orang Israel yang sama dengan Tuhan kita, tapi Ibu Rahab juga mau menolong orang yang pantas ditolong. Nah, jadi contohnya gini adik-adik, kalau di rumah kamu misalkan papa mama lagi repot, tapi kamu lihat tempat kamu bermain berantakan karena adik kamu mainnya nggak diberesin atau kamu sendiri mainnya nggak diberesin. Jangan kamu teriak, "Mama, tempatnya berantakan, aku nggak bisa main enak." Atau kamu teriak, "Mbak, beresin." Daripada kamu teriak, lebih baik kamu yang membereskan, teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kamu lihat ada barang yang tempatnya tidak di tempat yang seharusnya di rumah, kamu pindahin ke lemari. Kalau baju adik kamu berantakan, kamu jangan teriak-teriak panggil mbak atau panggil mami. Kamu yang beresin, belajar menolong. Ngerti ya adik-adik ya? Sekarang kita mau hafal ayatnya. Ayatnya itu dibacanya dari buku-buku yang di dalam Alkitab yang namanya Amsal. Amsal itu huruf depannya A. Jadi kita bentuk huruf A pakai jari kita. Keluarin jarinya kayak gini. Kayak gini disatuin. Amsal. Kok kayak segitiga kakak? Iya, huruf A itu kayak segitiga. Amsal 3 ayat 27. Adik-adik kecil, 27 itu tulisannya angka 2 sama angka 7. Kalau pakai jari, angka 2 sama angka 7. Ulang ya. Amsal 3 ayat 27. Bunyinya, ikutin kakak sama-sama ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang pantas menerimanya. Padahal kamu bisa melakukannya.
Ulang lagi adik-adik ya dari depan ya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang pantas menerimanya, padahal kamu mampu melakukannya. Jadi kalau ada orang yang bisa melakukannya, harus menolong orang lain. Kalau kamu bisa melakukan kebaikan, kalau kamu bisa menolong papa mama di rumah, kalau kamu bisa menolong adik kamu atau kakak kamu di rumah, kamu harus melakukannya. Jangan kamu, nggak mau, mas, nggak mau, biarin, kerjain sendiri aja. Jangan begitu teman-teman. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang pantas menerimanya, padahal kamu mampu melakukannya. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa untuk terus menolong orang yang bisa kamu tolong, karena Tuhan Yesus juga sudah menolong kita semua, menolong kamu dan saya, supaya kita lepas dari hukuman neraka. Terima kasih teman-teman. Tetap kerjakan gemanya ya. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Shalom adik-adik, gimana kabarnya semua? Sehat-sehat semua kan? Nah, sekarang kakak mau ajak kalian buat melakukan aktivitas nih. Yuk kita ikutin. Untuk aktivitas minggu ini kita bakalan membuat ini. Nah, ini dalamnya apa sih? Kita buka ya. Nah, ini dalamnya kalau kita buka itu kayak gini dalamnya ya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhin buat membuat ini tuh ada pita, ada gunting, ada pensil, ada spidol, ada garis, dan ada kertas warna. Boleh origami paper, boleh kertas HVS polos biasa, atau boleh kertas HVS berwarna. Di sini kakak pakainya kertas HVS berwarna ya. Nah, kertas HVS berwarna ini ukuran yang kakak itu A4. Nah, langkah pertama itu kita bagi 3 kertas A4 ini, bagi 3 kayak gini. Dikira-kira aja bagi 3-nya, nggak perlu pas banget. Bagi 3.
kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita ambil kertas HVS, terus kita lipat kecil kayak gini. Nah, terus kita balik kertasnya. Terus kita di sini gambar setengah hati. Kita gambar setengah hati. Nah, kayak gini. Terus kalian gunting setengah hati ini. Hati-hati ya guntingnya. Buat adik-adik yang masih kecil, boleh minta papi maminya buat bantu guntingin. Atau mungkin kakaknya boleh sekalian bantuin. Nah, kalau udah jadi kayak gini, bentuk hati kayak gini, kita ambil lagi kertas yang tadi udah kita bagi 3. Terus kita ambil hati yang tadi, terus kita taruh di ujung banget sampai nempel kayak gini ya. Ujungnya tuh nempel dia. Ujungnya nempel kayak gini. Bagian kita jeplak yang bagian kiri ya. Ini kan ada bagian 1, 2, 3. Kita tutup yang bagian 3, terus kita tutup yang bagian 1. Terus kita jiplak di sini. Jiplaknya cukup setengah hati aja sampai kayak gini. Terus kita hubungkan garis yang ini ke ujung kertasnya ya. Sambungin gambar garis seperti penggarisnya. Kayak gini. Terus kita ambil lagi guntingnya. Kita buka. Terus kita gunting. Sekali lagi, hati-hati ya guntingnya. Nah, kayak gini ya. Jadinya kayak gini ya. Nah, terus kita jiplak lagi di sisi yang bagian 3 ini. Kita jiplak. Tadi kan kita jiplak bagian sisi kanan. Sekarang kita jiplak bagian sisi kirinya. Tempelin ujung bawahnya, terus kita jiplak bagian kiri. Setengah hati lagi, setengah hati kayak gini. Terus kita hubungin ujungnya ke ujung kertas lagi pakai penggaris. Nah, kayak gini. Terus kita gunting lagi. Hati-hati ya guntingnya. Nah, udah kayak gini.
Selesai. Belum deh, belum beres ya. Nah, ini kita di sini boleh kalian hias pakai spidol merah, misalnya ditebelin, Kak. Saya mau tebelin garis-garisnya, pinggir-pinggirnya. Boleh, boleh banget. Mau kalian hias-hias lagi juga boleh. Mau gambar-gambar. Hati yang satunya lagi boleh digambar juga. Mau kalian gambar-gambar hati-hati lagi, boleh. Mau gambar bintang, boleh. Terserah kalian mau gambar apa. Nah, di sininya kalian tulis sesuai firmannya tadi, perbuatan baik. Perbuatan baik, terus kalian tulis nama kalian sendiri di sini, di bawah sini. Misalnya kan nama kakak Gaby. Kakak tulis nama kakak Gaby. Kalau kalian kalian tulis nama di sini. Terus dari gitu di bawah yang bagian sini kalian bisa tulis perbuatan baik Gaby minggu ini. Minggu ini udah berbuat baik apa aja nih. Nah, terus kalian buka dan kalian tulis di sini kalian udah bikin perbuatan baik apa aja. Misalnya nih, aku udah bantu mama cuci piring, Kak. Membantu mama cuci piring. Terus misalnya aku bantuin adik aku ngerjain PR. Membantu terus misalnya aku beresin kamar, Kak, beresin kamar sendiri, beresin kamar sendiri. Nah, terus kalian tulis nih, terus sampai minggu ini kalian berbuat apa aja sih, tulisin sampai semuanya udah ketulis semua perbuatan baik kalian. Nah, kalau udah kalian tulis kayak gini, kalian tutup lagi. Terus kita tinggal pitain deh. Pitain kayak gini. Pitanya nggak harus warna merah ya, boleh warna apa aja. Mau kalian warna biru, mau warna kuning. Kertasnya juga ini nggak perlu warna pink, boleh mau warna kuning, warna hijau, warna oranye, boleh. Kalian ikat pita kayak gini. Kayak ikat tali sepatu. Nah, terus udah deh, selesai. Nah, selesai kayak gini udah. Terus kalian boleh sih ini mau tambah-tambahin lagi, misalnya bintang lagi, hias pakai manik-manik juga boleh. Misalnya kayak gini, boleh banget, terserah kalian mau kayak gimana. Nah, deh kayak gini selesai. Jangan lupa diikutin ya. Wah, adik-adik, hari ini ramai banget kan adik-adik? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan taat terhadap firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala tapi tidak menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. God bless you, bye-bye. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan
akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bye-bye. 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Hai semuanya, namaku Jennifer dan ini Daniel. Kita akan membaca ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terima kasih. God bless you. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih. God bless you. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat
engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Makasih. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukannya ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukanlah menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukanlah turun. Amin. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi
Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih, dadah. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih. God bless you. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih. God bless. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Yosua 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Amin. Bye. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan menjadi turun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Terima kasih. 28 ayat 13a. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Ulangan 28
8 ayat 13a. 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.